Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Apa kabar sahabat Tibun Nabawi? Semoga kita sehat-sehat ya. Nah, pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan bahas tentang manfaat bekam. Di antara manfaat bekam adalah bekam bisa mengeluarkan logam berat dari tubuh manusia. Sahabat Tibun Nabawi, tahukah kita bahwasanya di antara logam berat ada kategori logam yang jika dia berada di dalam tubuh manusia dalam kadar yang tinggi dia akan bisa berpotensi menimbulkan kanker atau penyakit atau apalah itu berupa gangguan tubuh di dalam tubuh manusia. Dan faktanya ya, beberapa logam berat yang dia masuk kategori A1 ya, dalam bidang industri misalnya, logam berat ini apabila ada di dalam tubuh manusia, ini kadar waktu paruhnya ya, waktu paruhnya yaitu kadar dia menjadi setengahnya dari keadaan semula di dalam tubuh manusia itu butuh waktu tahunan atau bahkan puluhan tahun. Oleh karena itu ya, kita perlu berupaya untuk mengontrol, untuk mengurangi kadar logam berat di dalam tubuh manusia. Dan salah satunya adalah dengan bekam. Dan bekam termasuk metode yang efektif di dalam mengeluarkan logam berat dari tubuh kita. Ya, jangan sampai ya sahabat Tibun Nabawi, ya dengan tingginya kadar logam berat dalam tubuh kita ini bisa menimbulkan gangguan-gangguan kesehatan. Nah, oleh karena itu kita akan membaca ya, kali ini kita akan mungkin lebih ilmiah sedikit ya. Kita akan bacakan hasil penelitian dari para peneliti tentang kaitan bekam dan keluarnya logam berat dari tubuh manusia. Mari kita simak ya ulasan dan bacaan jurnal berikut ini. Sahabat Tibun Nabawi, ini adalah sebuah jurnal tentang penelitian bekam dan kaitannya dengan logam berat. Nah, sahabat Tibun Nabawi, jurnal ini saya dapatkan dari researchgate.net. Dan di sini ya ada beberapa peneliti di dalam penelitian ini. Ya, penelitian ini atau publikasi ini berjudul It is possible to remove heavy metals from the body by wet capping therapy or al-hijamah. Apakah mungkin untuk mengeluarkan logam berat dari dalam tubuh manusia dengan metode bekam atau al-hijamah? Nah, ini ada penelitinya ya. Sepertinya ini dari Turgut Özal University. Ini sepertinya dari Turki. Ada Çankaya Hospital, mungkin dari sana juga. Ini dari Bandung ya, dari Indonesia dan dari Nigeria. Nah, ini mereka penelitinya. Ya, di sini dikatakan di abstrak, bekam wet cupping therapy is a traditional bloodletting method. Bekam adalah metode pengeluaran darah secara tradisional, recommended for treating a lot of disease, yang direkomendasikan untuk mengobati banyak sekali penyakit. Al-hijama is WCT of prophetic medicine. Hijama adalah bekam yang merupakan bagian daripada Tibun Nabawi. That's also called, yang disebut juga the triple S technique. Teknik triple S, teknik 3S. That includes skin suction, yang meliputi penyedotan kulit, scarification ya, perlukaan, and second suction, dan penyedotan sekali lagi, penyedotan yang kedua. Its mechanism of action is still unknown. Ya, mekanisme kerjanya dari bekam ini masih belum diketahui. But it is believed to remove toxic substance from the body. Tapi diyakini ya bisa mengeluarkan ya zat-zat yang beracun dari dalam tubuh according to the evidence-based taibah mechanism, berdasarkan mekanisme taibah atau teori taibah yang berdasarkan bukti. In this study, di dalam penelitian ini, the aim
was to compare wet capping blood and venous blood samples. Tujuan dari penelitian ini adalah mau membandingkan ya sampel darah dari bekam dan sampel darah dari vena in terms of heavy metal concentration. Nanti dicari berapa kadar atau konsentrasi dari logam berat yang ada dalam darah tersebut. 24 healthy volunteers were enrolled in this study. Ada dilibatkan 24 relawan yang sehat. After venous blood sample were drawn, WCT was performed and wet capping blood sample were taken. Ya, setelah diambil darah dari vena, dari pembuluh darah vena, ya kemudian dilakukanlah bekam dan kemudian diambil sampel darah bekamnya. Ya, in order to measure the level of heavy metals, all samples were analyzed by ICP-MS. Ya, dalam rangka untuk mengukur kadar logam berat, ya, seluruh sampel ini dilakukan metode spektrometri namanya, yang disingkat dengan ICP-MS. In the present study, ya, pada penelitian saat ini, all level of selected heavy metals were significantly higher in wet capping blood than venous blood. Kadar seluruh kadar dari logam berat yang diperiksa, ya ini lebih tinggi didapatkan pada darah bekam dibandingkan pada darah vena. It might be possible to remove heavy metals from the body. Ya, kesimpulannya, ya sangat memungkinkan untuk mengeluarkan logam berat dari dalam tubuh manusia through wet capping therapy dengan metode pengobatan bekam. Jadi salah satu manfaat bekam adalah untuk mengeluarkan logam berat dari dalam tubuh. Nah, sahabat Tibun Nabawi, ya ternyata bekam ini manfaat sekali untuk mengeluarkan material-material toksik, racun-racun atau zat-zat karsinogen, seperti contohnya adalah logam berat. Kita ketahui logam berat ini, nah ini dia ya, ini dia antara darah vena dan darah bekam. Ternyata didapatkan, kita lihat di sini tabel 2, the level of heavy metals in venous and wet capping blood. Ya, kadar logam berat yang didapatkan pada darah vena dan juga dari darah bekam. Ya, di sini kadar aluminiumnya. Ini kalau tampilan begini kurang bagus rupanya ya. Kita lihatnya begini aja deh. Nah, gini lebih gampang ya. Kita lihat di sini aluminium kadarnya di darah bekam ada 12,17, di darah vena ada 6,54. Kita lihat kesimpulan di sini, aluminium level in wet capping blood was significantly higher than venous one, nearly twice. Kadar aluminium di darah bekam secara signifikan lebih tinggi dibandingkan darah vena, hampir 2 kali lipatnya. Nah, nih. Kemudian yang PB itu adalah timah hitam, ya, plumbum. Ini biasa didapati dari asap-asap kendaraan atau dari dari logam-logam ya yang mungkin tercemar masuk ke dalam kemasan-kemasan. Yang plastik-plastik hitam itu mungkin juga ada PB-nya. Nah, di sini di darah bekam kita lihat 0,96, di darah vena 0,11. Nah, kita lihat kesimpulannya, PB was higher in wet capping blood 9 times. Ya, kadar PB, kadar logam berat timah hitam atau timbal ini lebih tinggi kadarnya pada darah bekam sampai 9 kali lipat. Kemudian merkuri. Nah, merkuri ini kita lihat pada keterangannya di sini ya, Hg sama dengan merkuri, hydrogerium. Itu kadarnya pada darah bekam 6,75, pada darah vena 0,82. Ya, kita lihat di sini Hg was higher in wet capping blood.
times. Ya, ternyata kadar merkuri lebih tinggi didapati di darah bekam sebanyak 8 kali. Kemudian Ag, argentum atau silver atau perak, ya. Ag was higher in wet cupping blood twice compared to venous blood. Nah, inilah dia sahabat sekalian, ternyata perak kadarnya 2 kali lipat lebih banyak dijumpai di darah bekam dibandingkan di darah vena. Nah, ini penelitian membandingkan antara darah bekam dan darah vena, kemudian kadar logam berat yang ada di dalamnya. Nah, ada nggak sih penelitian yang menunjukkan perbedaan antara sebelum dan sesudah diambil darah bekam, ya, dan berapa kadar logam beratnya itu berkurang? Yang ini bisa menunjukkan bahwasanya bekam itu memang efektif untuk mengeluarkan logam berat. Ada nggak sih penelitian seperti itu? Nah, kita akan tunjukkan kepada sahabat Tibbun Nabawi sekalian. Nah, ini dia penelitian yang sudah kita cari ya di Journal of Acupuncture and Meridian Studies atau JAMS. Di sini research article judulnya The Effect of Wet Cupping Therapy on the Blood Level of Some Heavy Metals. Efek dari pengobatan bekam pada terhadap kadar logam berat yang ada di dalam darah, a pilot study. Ini adalah penelitian awal, ya. Para peneliti mereka dari Nigeria. Kita baca dulu abstraknya. Background and aim, tujuan dan latar belakang. Latar belakang dan tujuan. Dia katakan heavy metals have been recognized as toxin for centuries. Ya, berabad-abad ya dikenali bahwasanya logam berat ini berperan sebagai sesuatu yang toksik, ya, sesuatu yang beracun. Cupping therapy has been shown to aid in excretion of accumulated fluid and toxins from the interstitial fluid. Pengobatan bekam ya nampak bisa membantu untuk mengeluarkan cairan dan juga toksin yang terakumulasi ya dari cairan interstisial tubuh. The aim of this study was to investigate the effect of wet cupping therapy on blood level of heavy metals. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menginvestigasi, untuk mengetahui efek daripada bekam ya terhadap kadar logam berat yang ada di dalam darah. Ya, metodenya 13 healthy male individuals, ada 13 orang laki-laki ya participated in this study, yang berpartisipasi berperan serta dalam penelitian ini. Venous blood sample were collected 5 minutes before and 30 days after the wet cupping therapy. Jadi 5 menit sebelum dilakukan bekam itu darah dari pembuluh darah vena itu diambil, kemudian dilakukan bekam, 30 hari kemudian dilakukan pengambilan sampel darah ya dari darah vena, ya dari darah vena. Ini metodenya. Berapa titik yang dilakukan bekam? 5 points of the posterior neck and bilateral perispinal area of the neck and thoracic spine were selected for cupping therapy. Ada 5 titik, nanti akan ada gambarnya. The level of aluminium, zinc and cadmium were measured using anatomic absorption spectrophotometer. Jadi yang diperiksa nanti ada kadar aluminium, kadar zinc dan kadar logam berat yang bernama cadmium ya dengan metode spectrophotometer. Hasilnya gimana? Hasilnya the level of heavy metals ya kadar beberapa logam berat, aluminium, zinc dan cadmium after cupping therapy were significantly lower than the levels before therapy. Ya, hasilnya adalah kadar logam berat setelah bekam ini sangat signifikan menjadi rendah, lebih rendah dibandingkan sebelum terapi. Kesimpulannya, these results ya hasil ini menunjukkan that wet cupping therapy, bahwasanya pengobatan bekam has an excretory effect on the kidney. Ini memiliki efek ekskretori pada ginjal.
Ya, kira-kira dia mempengaruhi ya kemampuan ginjal untuk bisa mengeluarkan logam berat. Nah, ini seharusnya memang diperiksa kembali pada ginjal ini berapa gitu ya. Pada ginjal ini berapa kadar logam beratnya. Apakah dia memang keluarnya lewat ginjal ataukah mungkin dia lewat darah bekam yang keluar itu tadi. Ya. Wet cupping therapy might clear blood from excess heavy metal. Ya, pengobatan bekam itu sendiri ya bisa memiliki kemungkinan untuk membersihkan darah dari logam berat yang berlebih di dalam tubuh. Nah, sahabat Ibu Nabawi, kita lihat hasil penelitian mereka. Nah, ini tadi titiknya ya, ada 5 titik ya, ada dekat leher, ada di bagian punggung belakang, ada 4. Dan hasil yang didapatkan yang pertama adalah aluminium ya. Kita lihat pada yang warna biru itu sebelum bekam dan setelah bekam menurun. Kemudian zinc ya pada grafik yang kedua, sebelum bekam warna biru dan juga setelah bekam warna hijau, ini signifikan sekali. Kemudian kadar kadmium, kita ketahui kadmium ini termasuk logam berat kategori A1 kalau di bidang industri. Artinya dia sangat potensial karsinogennya. Ya, kita lihat kadarnya di warna biru sebelum bekam ya, dia kadarnya lumayan tinggi, kemudian terjadi penurunan pada saat ya setelah dilakukan bekam. Kita lihat konklusinya, kesimpulannya, wet cupping therapy significantly reduce the level of heavy metals. Pengobatan bekam secara signifikan mengurangi kadar logam berat dari dalam tubuh 30 days after therapy. Ya, selama 30 hari setelah dilakukan terapi. This might be, ya, ini memiliki kemungkinan at least in part, ya setidaknya due to ability of this therapy, dikarenakan kemampuan daripada terapi ini to significantly trigger their excretion, ya secara signifikan untuk merangsang ekskresi tubuh, mengeluarkan logam-logam berat tersebut. Although not completely understood, meskipun tidak dipahami secara sempurna, the mechanism underlying this phenomenon, mekanisme yang mendasari fenomena ini might involve the activation of certain neurohormones. Ya, ini bisa saja melibatkan aktivasi beberapa neurohormon tertentu, as well as the nervous system function, sebagaimana fungsi sistem saraf. Wet cupping therapy might be recommended as an effective complementary medicine treatment. Ya, pengobatan bekam ini bisa direkomendasikan ya sebagai pengobatan komplementer. Ya, pilihan pengobatan komplementer. Ya, treatment option in the disease pada beberapa penyakit that are characterized, yang dicirikan by accumulation of toxic metals in the body, dengan menumpuknya beberapa logam berat di dalam tubuh. Nah, jika mungkin para sahabat ya ingin sehat dengan cara mengeluarkan logam berat dari dalam tubuh, ya salah satu yang direkomendasikan adalah dengan cara berbekam. Nah, oleh karena itu ya mari kita sehatkan tubuh kita dan bekam. Ya, mari kita lakukan bekam karena manfaatnya insya Allah sangat banyak sekali, terutama dalam konteks ini adalah bekam terbukti bisa menurunkan kadar logam berat dari dalam tubuh manusia. Nah, sahabat Ibu Nabawi, itu tadi jurnal-jurnal yang sudah kita bacakan tentang manfaat bekam ya dalam hal menurunkan kadar logam berat dari dalam tubuh manusia. Kira-kira setelah mendengarkan bacaan jurnal tadi, ya tertarik nggak kita untuk berbekam? Ya pasti kita tertarik untuk berbekam. Dan jangan lupa ya bahwasanya Nabi SAW pernah berpesan, pernah memberikan petunjuk kapan waktu berbekam. Ya, di antara waktu berbekam yang spesial
Ya, dari hitungan setiap bulannya adalah setiap tanggal 17, 19, 21 dari setiap bulan Hijriah, baik itu bulan Muharram, bulan Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, ya, dan seterusnya sampai bulan Zulhijjah. Kata Nabi, siapa yang berbekam pada tanggal-tanggal ini, ya, di tanggal, beliau ada menyebutkan tanggal 17 dan 19 dan 21, atau 17 atau 19 atau 21. Nah, ini akan ada kesembuhan, ya, padanya. Nah, demikian sahabat Tibun Nabawi, ya, sehat terus dengan Tibun Nabawi. Salam dari kami Tibun Nabawi Klinik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.